Halo semuanya, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang gabungan tindak pidana atau konkursus. Kami terdiri dari saya sendiri, Yudhistira, dan Adibra. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung ke materi. Gabungan tindak pidana atau konkursus adalah apabila orang atau seseorang yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali dan di antara tindak pidana itu belum ada yang diputus oleh pengadilan dan semua diajukan sekaligus. Gabungan tindak pidana terdiri dari 3 macam, yaitu konkursus idealis, konkursus realis, dan perbuatan berlanjut. Konkursus idealis adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, tetapi tidak dilakukan dengan satu maksud. Contohnya, A hendak menembak B yang berada di balik jendela. Ketika A menembak B, maka kaca jendela pun pecah. Perbuatan A selain melukai B juga menyebabkan kaca jendela pecah, yang termasuk ke dalam tindak pidana kerusakan. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat. Selanjutnya, dalam pasal 63 ayat 2 terkandung adagium lex specialis derogati legi generali, yaitu aturan undang-undang khusus meniadakan atau menyampaikan aturan umum. Contohnya, ada seorang ibu melakukan aborsi atau pengguguran kandungan, maka perbuatan itu masuk dalam pasal 338, yaitu pembunuhan, yang akan dipidana selama 15 tahun penjara, dan pasal 346, yaitu pengguguran kandungan atau aborsi, yang akan dipidana selama 4 tahun penjara. Namun karena pasal 346 telah mengatur secara khusus tentang tindak pidana ibu yang menggugurkan kandungan, maka sanksi yang dikenakan terdapat dalam pasal 346, yaitu 4 tahun penjara. Perbuatan berlanjut atau Fortgesethandling, yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang diantara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam memori Van to Lifting, kriteria perbuatan berlanjut adalah harus ada satu keputusan kehendak jahat. Masing-masing perbuatan harus sejenis. Tenggang waktu antara perbuatan tidak terlalu lama. Untuk contoh, pasal 64 ayat 2 merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang. Contohnya, A setelah memalsukan mata uang yang termasuk dalam pasal 244 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara, kemudian mengedarkan uang palsu tersebut. Pasal 245 ancaman 15 tahun penjara. Dalam hal ini, perbuatan A tidak dipandang sebagai konkursus realis, tetapi sebagai perbuatan berlanjut sehingga ancaman maksimum pidananya dikenakan 15 tahun penjara. Konkursus realis. Sistem pemberian pidana bagi konkursus realis ada beberapa macam, yaitu apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak. Apabila konkursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun, jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Apabila konkursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan, yaitu pasal 302 ayat 1, penganiayaan ringan terhadap hewan, 352 penganiayaan ringan, 364 pencurian ringan, 373 penggelapan ringan, 379 penipuan ringan, dan 482 penadahan ringan, maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan. Persamaan dan perbedaan konkursus dengan residif. Persamaannya ialah sama-sama melakukan tindak pidana lebih dari satu kali. Perbedaannya adalah pada konkursus, di antara beberapa tindak pidana itu belum ada yang diputus oleh pengadilan dan kemudian diajukan sekaligus ke pengadilan. Pada residif, di antara beberapa tindak pidana itu sudah ada yang diputus oleh pengadilan dan putusannya sudah mempunyai hukum yang tetap.
stelsel pemidanaan. KUHP mengenal 4 sistem atau stelsel pemidanaan, yaitu sistem absorpsi. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik atau tindak pidana. Sistem kumulasi. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini, tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan. Sistem absorpsi diperberat. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini, pada hakikatnya dapat dijatuhkan satu pidana saja, yakni yang terberat. Akan tetapi, hal ini diperberat dengan menambah sepertiga. Sistem kumulasi terbatas. Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah sepertiga. Sekian, terima kasih.